Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, telah hadir di tengah-tengah studio IPISO pengamat muda kita, Direktur PT Pedoman Data Indonesia, PADI, yaitu Bapak Sakral Wijaya Saputra, SIP, MTR, AP. Beliau ini adalah Master Administrasi Publik dari LAN. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Dinda. Siap. Alhamdulillah. Baik sahabat dan sobat IPISO, bersama Direktur Pedoman Data Indonesia, Dinda Sakral Wijaya Saputra, kami akan membahas tema Adnan Indah Putri Indriani Mesra. AIA disarankan cari figur dari selatan. Baik, Dinda Sakral, apa teka-teki atau sinyal yang diperlihatkan Adnan dari kunjungannya, lawakannya ke Luhuraya? Sebelum bertemu dengan Indah, bertemu dengan mantan wakil almarhum ayahandanya, yaitu Andi Musakar, Caka. Namun pertemuan dengan Caka tergolong biasa-biasa saja. Yang menarik adalah beredar video foto-foto mesra Adnan dengan Indah Putri Indriani, yang juga disebut-sebut bakal calon gubernur atau wakil gubernur yang kuat di 2024. Lantas, kalau misalnya Adnan memutuskan untuk maju 01 dan mengajak Indah, Andi Iwan Darmawan Aras AIA cocoknya menggandeng figur dari selatan kah sesuai dengan tema kita? Seperti apa kita melihat posisi Adnan dan kemesraan yang diperlihatkan Adnan bersama Indah Putri Indriani? Analisis Dinda Sakral Wijaya selaku Direktur Pedoman Data Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih Badir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita berjumpa lagi. Sudah lama juga. Lumayan. Saya baru diundang kembali ke IPISO. Benar. Mengenai pertanyaan dari Badir, memang akhir-akhir ini kita sering mendapatkan konsumsi politik atau semi pilgub di media-media dan di ruang-ruang publik atau di ruang-ruang diskusi. Hadir mengenai diskusi kita pada malam hari ini, bagaimana yang berhubungan dengan bagaimana Bapak Adnan Purcita Iksan yang juga Bupati Goa 2 periode turun bergerilya ke daerah utara. Saya melihat bahwa Bapak Adnan Purcita Iksan ini menangkap sebuah sinyal dari survei yang kemarin keluar. Yang beredar ya? Yang beredar. Survei Polmar ya? Polmar. Di mana menempatkan Bapak Adnan Purcita Iksan sebagai salah satu tokoh yang paling berpeluang untuk memenangkan Pilgub 2024. Bahkan ketika Pilgub itu dimulai dekat-dekat ini, maka ketika merujuk dari survei tersebut, maka Pak Adnan bisa dipastikan menjadi pemenang. Nah, oleh karenanya, saya membacanya seperti ini kan. Beliau bergerilya ke daerah dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Palang Merah Indonesia. Ketua Palang Merah Indonesia ini, kita tahu organisasi ini membawahi beberapa ketua-ketua di kabupaten yang juga adalah kepala daerah di kabupaten tersebut. Dan bagusnya lagi, di Luhur Utara, orang yang kemarin digadang-gadang menjadi wakil yang seksi ketika Adnan bertarung di Pilgub menjadi 01, yaitu Ibu Indah Putri Indriani, yang juga tokoh muda 2 periode memimpin Kabupaten Luhur Utara. Nah, saya melihatnya seperti ini, Kadir. Adnan Purcita Iksan ini memang melihat momen ini dan dia memutuskan untuk turun ke lapangan sebagai suatu sinyal bagi publik di Sulawesi Selatan bahwa beliau betul-betul serius dan memiliki keinginan kelak untuk ikut bertarung di Pilgub 2024. Kenapa saya katakan demikian, Kadir?
terpilihnya ketua-ketua PMI di kabupaten-kabupaten ini itu sudah lama berlalu, tapi belum dilantik. Nah, alasannya adalah adanya pandemi COVID-19. Tapi saya melihatnya bahwa ini adalah sinyal politik juga. Strategi politik. Di mana beliau menangkap bahwa beliau adalah salah satu figur atau figur yang paling tinggi dalam angka metodologi ilmiah survei yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga yang tidak bisa dipungkiri adalah lembaga dari nasional dari Jakarta. Itu ditangkap oleh Adnan untuk turun bergerilya ke daerah sebagai kapasitas beliau yaitu ketua PMI Sulawesi Selatan. Nah, yang menjadi menarik bahwa di utara di mana beliau datang melantik beberapa ketua-ketua PMI, beliau mengawali safari beliau bertemu dengan Andi Musakar. Yang kita ketahui sendiri, Andi Musakar ini adalah bupati 2 periode di Kabupaten Luwu. Dan juga adalah mantan calon wakil dari Bapak Iksan Purica. Iksan Yasilimpo, Kadir. Almarhum. Yang kita ketahui juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan keluarga Yasilimpo. Bukan hanya di ruang-ruang politik, Kadir. Tapi memang ada hubungan emosional yang terbangun sejak dari dulu antara dua keluarga ini. Sinyal ini menandakan bahwa Adnan telah mencoba masuk ke kantong-kantong suara yang ada di daerah utara. Yang kita ketahui sendiri adalah suatu hal yang wajar ketika beliau datang kepada toko atau salah satu toko yang dianggap berpengaruh di daerah Luwu Raya. Dan Andi Musakar besar kecilnya tentunya sebagai kepala daerah 2 periode dan juga sebagai tokoh masyarakat yang ada di Luwu memiliki pengaruh tersebut. Kemudian beliau datang ke Luwu Timur untuk melantik Bapak Budiman yang juga Bupati Luwu Timur sebagai ketua PMI dan sangat disambut mesra di Luwu Timur. Dan yang menariknya lagi, beliau melewati Luwu Utara dan memilih untuk ke Luwu Timur dulu sebelum ke Luwu Utara melantik Ibu Indah Putri Indriani yang dimana pada proses itu sangat ramai di media, ada kemesraan yang terbangun. Di mana di media-media banyak netizen yang mencoba menjodohkan dua paket ini untuk fight dan bertarung di Pilgub bersama-sama sebagai 01 dan 02 di Pilgub nantinya. Tentunya ketika kita masuk terhadap seberapa besar peluang mereka, saya melihat bahwa secara sudut pandang kita ya dari luar, kita tidak mengatakan bahwa beliau akan menang atau tidak, tapi dua paket ini menurut saya sangat berpeluang. Kenapa? Karena menjadi suatu bahan pembicaraan terutama di kalangan milenial. Yang kita ketahui sendiri, Kadir, ke depan pemilih-pemilih milenial ini akan lebih besar, semakin besar pada tahun 2024. Jadi peluang ini yang ingin ditangkap oleh Adnan dan Indah. Sehingga mereka ini dicoba dipaketkan oleh beberapa orang bahwa dua orang ini sangat memenuhi syarat dari segi geopolitik, dari segi usia, dan dari segi pengalaman memimpin daerah. Saya rasa itu hadir. Dan kemudian saya masuk kepada salah satu calon yang menurut saya pada saat saya datang di IP Show terakhir, Kadir, bahwa beliau adalah calon yang menurut saya sudah memiliki tiket langsung menuju Pilgub 2024, yaitu Ketua Gerindra Bapak Andi Iwan Aras. Saya melihat, Kadir, ketika memang Andi Iwan Aras memutuskan untuk bertarung menjadi calon gubernur juga, ini akan semakin menarik. Kenapa? Karena di Sulawesi Selatan nantinya di 2024 akan hadir beberapa figur-figur muda yang akan meramaikan bursa pertarungan di Pilgub 2024, termasuk Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, tentunya mungkin saya kembalikan Kadir untuk membahas lebih jauh lagi nantinya. Baik, sahabat dan sobat IPSO, pembuka dari Dinda Sakral Wijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia, mengawali diskusi dengan sangat menarik, di mana beliau melihat ada sinyal yang diperlihatkan sosok seorang bupati muda, Bupati Kabupaten Goa, Adnan Purcita Iksan Yasilimpo, untuk
memperlihatkan ke publik bahwa wacana selama ini bahwa dia diajak menjadi 02 kelihatannya bukan itu yang dia inginkan. Tapi kemungkinan dia memberikan sinyal bahwa saya ingin maju 01. Baik kita kembangkan terkait isu Adnan Purcita dan juga Andi Iwan Darmawan Aras. Saya sebelum ke Andi Darmawan Aras fokus ke Adnan dulu, baru ke Andi Iwan Darmawan Aras. Adnan Purcita, apakah memang pilihan paling strategis ketika dia menggandeng Indah Putri Indriani? Sementara potensi yang menjadi lawannya adalah Andi Iwan Darmawan Aras yang dari zona tengah, Andi Sudirman Sulaiman pun dari tengah, Ilham Arif Sirajuddin pun dari tengah. Apakah tidak lebih seksi kalau dia menggandeng figur dari tengah untuk memecah, ataukah melepas tengah dan fokus pada selatan dan utara? Seperti apa kajian Dinda Sakral? Ya, terima kasih Kadir. Menurut saya memang ke depan Adnan Purcita Iksan ini akan mencoba memanfaatkan posisi beliau sebagai ketua PMI untuk bergerilya ke daerah-daerah. Saya melihat bahwa ketika kita berbicara bahwa paket ideal bagi seorang Adnan, apakah memang harga mati adalah Indah Putri Indriani sebagai seperti yang beberapa media atau ruang-ruang publik diskusikan? Saya rasa tentunya itu rasional ketika kita berbicara figur dari utara, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada kesamaan dari segi pengalaman kepemimpinan, usia, dan juga dua figur ini memang sering, atau bahkan dua figur ini yang paling sering dari kepala-kepala daerah lainnya diundang ke forum-forum diskusi atau forum-forum akademis, baik itu di kampus maupun itu di forum-forum nasional. Nah, sekarang Kadir, saya fokus masuk ke kira-kira Adnan Purcita Iksan seksinya atau berpeluangnya dipaketkan dengan siapa-siapa saja. Seperti pertanyaan Kak Kadir. Saya melihat memang Andi Iwan Aras ini Kadir, seperti yang kita katakan tadi, dia ini posisinya ini dari tengah. Kemudian sama halnya dengan Bapak PLT Gubernur yang besok itu akan dilantik menjadi gubernur definitif. Nah, saya melihat di figur tengah ada satu sosok juga yang sangat potensi dan bisa saling melengkapi dengan Bapak Adnan Purcita Iksan, yaitu Bupati Bone, Andi Fassar Pajalangi. Dan yang perlu pemirsa episode ketahui bahwa sebelum Adnan Purcita bergerilya ke daerah utara, beliau bertemu dengan kerabat dari Andi Fassar Pajalangi yang juga anggota DPR RI, yaitu Bapak Andi Rio Pajalangi. Jadi mereka bertemu Kadir, itu ramai di media-media dan ramai diberitakan. Jadi saya melihat ada sinyal yang dikirim oleh Adnan Purcita Iksan bahwa ketika dia memang akan berpaket dengan sesama kepala daerah, saya melihat bahwa 2G politik ini, yaitu utara dan tengah, beliau sudah memiliki figur yang dilirik. Untuk di utara saya melihat Ibu Indah Putri Indriani menjadi yang terdepan tanpa menafikan kesempatan dari yang lain dari figur utara. Kemudian untuk figur tengah saya melihat Andi Fassar Pajalangi adalah figur yang menurut saya menjadi salah satu yang dijadikan Adnan sebagai prioritas ketika memang ingin bertarung di Pilgub 2024 sebagai calon gubernur, bukan sebagai calon wakil gubernur tadi. Ketika kita berbicara masalah geopolitik, memang logikanya Pak Adnan akan mengambil wakilnya dari dua daerah ini, Kadir. Jadi analisis saya secara pribadi, beliau akan mengambil dua figur ini, yaitu Indah Putri Indriani di utara dan atau Andi Fassar Pajalangi di daerah tengah. Dan itu diperkuat dengan beberapa akrobat politik yang dilakukan atau safari atau komunikasi politik yang coba dilakukan oleh Adnan Purcita Iksan akhir-akhir ini, di mana sebelum dia turun ke Luraya, dia bertemu dengan Andi Rio yang juga kerabat dari Andi Fassar Pajalangi, dan dia ke utara
bertemu dengan Caka dan mesra dengan Indah Putri Indrayani pada saat pelantikan PMI. Mungkin seperti itu. Baik, sahabat dan sobat. Dinda Sakral Wijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia, menggambarkan Adnan sebagai figur yang dianggap seksi di kawasan selatan sudah memiliki dua figur dari dua perwakilan geopolitik kalau dia harus memilih salah satunya. Dari utara atau geopolitik Dapil 3, Indah Putri Indriani, dalam analisis Dinda Sakral yang paling terdepan. Di tengah ada nama Andi Baso Pasar Panjalangi. Tentu kedua figur ini secara geopolitik memang sangat tepat untuk dipersiapkan Adnan Puricita ketika memutuskan untuk maju 01. Baik, kita fokus ke Andi Iwan Darman Aras, Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan. Sempat dikaitkan dengan Adnan Puricita, kalau misalnya mereka harus berhadapan untuk melawan Adnan, seperti apa pola gerakan politik dan figur-figur yang mana yang harus dilirik oleh Andi Iwan Darmawan Aras kalau ingin mengimbangi Adnan Puricita di Pilgub 2024? Silakan. Ya, menarik Kak Kadir. Saya melihat bahwa ketika kita berbicara tentang Andi Darmawan Aras, Iwan Darmawan Aras, saya tidak akan pernah bergeser dari analisis awal saya bahwa beliau adalah figur yang saat ini ketika mengatakan atau memang memiliki niat untuk bertarung di Pilgub Sulsel, beliau yang paling aman untuk mendapatkan tiket di Pilgub Sulsel. Yang tentunya ini juga yang menjadi berbeda dengan calon-calon yang saya sebutkan tadi. Karena ketika kita berbicara Adnan, secara elektoral yang digambarkan oleh salah satu lembaga konsultan dari Jakarta, beliau ini terdepan. Tapi untuk tiket partai politik, ini yang perlu diselesaikan dulu oleh Adnan Puricita, Bapak Adnan. Kemudian sama halnya ketika ingin berpaket dengan Indah Putri Indrayani. Tentunya Ibu Indah Putri Indrayani adalah figur partai. Yang menjadi masalahnya adalah beliau berada di partai yang selama ini memiliki histori selalu mengusung ketua DPD-nya menjadi kontestan di Pilgub. Sama halnya dengan Andi Pasar Panjalangi. Yang juga sama posisinya dengan Indah Putri Indrayani. Nah, yang jadi masalahnya sekarang adalah ketika Bapak Adnan memang memiliki keinginan untuk berpaket dengan dua figur ini, tentunya beliau harus menyelesaikan dulu di masalah rekomendasi atau tiket untuk bertarung. Berbeda dengan Bapak Andi Iwan Aras, saya lihat Kadir. Beliau, menurut saya, menurut analis saya, itu sudah bisa dipastikan. Saya berani menggaransi 80% Gerindra akan mendukung beliau ketika memutuskan untuk ikut bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan. Dorongan-dorongan itu memang sering didengar di ruang-ruang publik juga, apalagi dari kader-kader internal Gerindra. Tapi memang beliau secara pribadi belum pernah menyatakan di media bahwa dia akan bertarung di Pilgub Sulsel, dan memang belum pernah mengisyaratkan di media atau di ruang publik bahwa dia ingin bertarung secara langsung. Jadi wajarlah ketika memang elektoral beliau itu belum terlalu signifikan. Nah, tapi ketika kita berbicara kemungkinan ketika beliau ikut bertarung di Pilgub Sulsel, siapa kira-kira yang bisa bersanding dengan beliau dan bermanfaat kepada pemenangan beliau ketika bertarung melawan Adnan? Saya melihat figur selatan itu memang sangat realistis ketika berpaket dengan beliau. Ada beberapa figur di daerah selatan. Beliau sebagai anggota DPR RI atau legislatif tentunya sangat membutuhkan orang-orang yang paham pula di eksekutif. Saya kan kemarin di awal Kadir saat diskusi kita kemarin, saya menyarankan, saya bersama dengan pengamat politik Bapak Dr. Ridwan Pawalang, saya sepakat dengan beliau bahwa sangat dahsyat ketika berpaket dengan Adnan Puricita. Tapi melihat dari gerakan dari Adnan Puricita yang Kadir katakan tadi bahwa, dan saya sepakat bahwa beliau melihat peluang untuk menjadi 01 ini ada. Saya melihat bahwa Bupati Jeneponto itu juga berpeluang untuk berpaket dengan Andi Iwan Aras ketika
misalkan Adnan Puricita memutuskan untuk maju sebagai 01 di Pilgub. Memecah Adnan ya. Ya, tentunya ini akan menjadi tambahan bagi Andi Iwan Aras untuk di daerah selatan. Ditambah lagi, beliau akan disokong oleh dua kabupaten yang berdekatan dengan Jeneponto, yaitu Ketua Gerindra Bulukumba, Andi Uta, yang kemarin diusung oleh Gerindra, kemudian ditambah lagi dengan Bupati Bantaeng, yang juga adalah kader Gerindra, dan bapaknya, mantan Bupati Bantaeng, adalah kader Gerindra yang duduk di menjadi anggota DPR RI bersama dengan Bapak Iwan Aras. Jadi ini kekuatannya dahsyat juga, Kadir. Saya melihat juga di Sinjai, kalau saya tidak salah, Kadir, itu Gerindra juga. Jadi di selatan ini, ketika ada figur yang didorong untuk berpaket dengan Andi Iwan Aras, tentunya ini akan sangat kuat karena 3 kabupaten di selatan itu dikuasai oleh kepala daerahnya, dipegang oleh kader Gerindra. Nah, kemudian ketika memang bukan Bupati Jeneponto, saya melihat kalau di daerah selatan ada figur baru di tingkat nasional yang muncul, seperti Bapak Kapolda Metro Jaya. Tentunya beliau ketika memang ingin menancapkan suatu legasi di Sulawesi Selatan, tentunya dia akan mendorong keluarganya untuk ikut bertarung. Ini juga sangat pas untuk dipaketkan dengan Bapak Iwan Aras nantinya. Jadi beberapa saudara beliau saya lihat sudah mulai terjun ke dunia politik, seperti yang di PAN perempuan saya tidak tahu. Usnia Den Talendra. Kalau saya tidak salah ada Ibu Usnia Den Talendra. Ya, kemudian Kadir ada juga saudaranya beliau yang pemimpin Firdaus Demanye, salah satu Muhammad perusahaan Firdaus, ya. BUMN kalau saya tidak salah ya. Jadi ini semua adalah figur-figur yang cocok untuk dipaketkan dengan Bapak Andi Iwan Aras. Kemudian yang terakhir Bapak Dani Pomanto. Beliau juga ini bisa dibilang mewakili geopolitik itu, Kota Makassar, pemilih terbesar. Jadi menurut saya Bapak Adnan Puricita Iksan yang cocok untuk beliau di daerah selatan ketika berbicara geopolitik, Bupati Jeneponto, keluarga dari Bapak Jenderal Fadil Imran, dan juga Bapak Dani Pomanto yang memang sudah 2 periode memimpin Kota Makassar. Jadi itu figur-figur yang cocok untuk beliau di daerah selatan. Untuk di daerah utara, karena Pak Andi Iwan Aras ini adalah representasi figur tengah, saya melihat di daerah bawah itu, Kadir, seperti yang saya katakan tadi, ketika misalkan Bapak Adnan memilih untuk berpaket dengan figur tengah, dan Bapak Iwan Aras dengan kekuatan kepala daerahnya di selatan dan memutuskan bersama dengan paket dari geopolitik utara, saya melihat di sana ada Bapak Jenderal Tendri Balilamo, kemudian Indah Putri Indrani pun bisa, kemudian beberapa figur-figur kepala daerah seperti Bapak Basmin Matayang bisa, itu juga bisa, kan? Betul. Nah, jadi saya rasa ini menurut saya akan menarik ke depan dan ini patut kita ikuti ke depannya, Kadir. Tapi saya bisa mengatakan di sini secara pribadi dan analisis saya bahwa 2 figur ini akan sangat seksi ke depan ketika bertarung di Pilgub 2024. Andi Iwan Aras dengan kekuatan partai politiknya dan tiket yang saya katakan tadi 80% mungkin sudah aman. Bapak Adnan Puricita Iksan dengan elektoral yang kemarin modal elektoralnya, kemudian Bapak PLT Gubernur Sulsel dengan dengan keuntungan beliau memimpin Sulsel selaku petahana selama 18 tahun ketika itu dimanfaatkan dengan baik. Mungkin itu, Kadir, saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat IPSO, Dinda Sakral Wijaya Saputra telah menganalisis apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini, dan saya melihat sangat jelas analisis-analisis beliau dan saran dan masukan beliau terhadap Bapak Adnan Puricita Iksan Yassin Limpo dan Bapak Andi Iwan Darmawan Aras ketika ingin menatap pilgub masing-masing, ingin maju sebagai calon gubernur. Namun tentu banyak juga publik menginginkan mereka berpasangan. Inilah, nantilah biarkan mereka yang memutuskan. Tugasnya kita sebagai analis memberikan saran dan masukan.
kepada tokoh-tokoh muda kita ini yang sangat luar biasa semua. Terima kasih Dinda Siap, Sakral hadir. Wijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia atas segala analisisnya terkait tema kita. Sampai jumpa pada diskusi Siap. berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.